Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Derosa, NIM 2140213 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 6. Yang pertama yaitu tafsir ayat jual beli. Jual beli menurut bahasa ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu, akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak berupa uang seperti tuak. Sedangkan menurut syara, maka pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara, dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Syarat-syarat tentang jual beli dan penafsirannya. Yang pertama, jual beli. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat diberi melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang kedua, kewajiban mendatangkan saksi dalam segala bentuk transaksi. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 1. Takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Surat Al-An'am ayat 6. Materi yang kedua adalah produk industri dan konsumsi. Yang pertama adalah produk. Produk berasal dari kata bahasa Inggris produksi, yang artinya penghasilan. Secara istilah, kata ini dimaknai dengan tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa. Dalam literatur bahasa Arab, padanan kata produksi adalah itaj, yang terambil dari kata nataja. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Demikian pula sebaliknya. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Demikian pula sebaliknya. Di dalam khasanah klasik Islam, istilah produksi seperti yang dikenal di dalam ilmu ekonomi hari ini belumlah ada. Namun kalau produksi dipahami dalam makna kerja dan berusaha dalam menghasilkan sesuatu, bukan membuat barang mentah menjadi barang jadi, tentu produksi sudah ada sejak masa yang paling awal. Yang kedua adalah ayat Al-Quran tentang produksi dan penafsirannya. Terjemahan Quraisy Shihab terdapat ayat Al-Quran tentang produksi. Yang pertama itu menurut Quran surat Al-Nas ayat 16 dan Quran surat Al-Hadid ayat 57. Yang selanjutnya B. Distribusi. Pengertian distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, sumber-sumber kekayaan, di mana
Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan bagi masing-masing bagi keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakan dan kaidah-kaidah untuk warisan hibah dan wasiat. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang distribusi dan penafsiran. Terjemahan Quraisy Shihab terdapat ayat Al-Quran tentang distribusi. Menurut yaitu Quran Surat Al-Hashim ayat 59. Distribusi ekonomi merupakan salah satu titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi di mana dalam mekanismenya harus terwujud secara adil bagi seluruh masyarakat. Al-Quran menegaskan melalui ayat ini yang menurunkan Quraisy menunjukkan tentang fungsi sosial harta sehingga Islam mengatur agar harta benda tidak hanya dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok manusia monopoli antar orang kaya saja melainkan harus beredar untuk dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya Quran Surat Al-Taubah ayat 9. Selanjutnya konsumsi. Pengertian konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi merupakan salah satu dari 3 pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, dan sebagainya. Dalam berkonsumsi, seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimumkan daya guna atau utilitnya. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang konsumsi dan penafsirannya. Terjemahan Quraisy Shihab terhadap ayat Al-Quran tentang konsumsi, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu riba. Riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi berarti tambahan aziyadah, berkembang an-numun, membesar al-ulu dan meningkatkan al-irtifa. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente-rente, juga disamakan dengan bunga uang. Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontak penukaran satu barang yang sama hingga itu disebut dengan riba. Riba disebut juga pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku di mana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan. Riba juga merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sampai saat ini. Selanjutnya ayat dan tafsir riba. Kata riba dalam Al-Quran ditemukan terulang sebanyak 8 kali, terdapat dalam 4 surat, yaitu Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, Ali Imran 130, Al-Nisa ayat 159, dan Al-Rum ayat 39. Tafsir tematik ayat-ayat riba. Adapun maksud pada surat Al-Nisa ayat 159, Allah mengharamkan kepada Alkitab memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya adalah macam-macam riba. Yang pertama, riba nasi'ah merupakan tambahan beban hutang yang berlipat-lipat seperti gagal. Setiap kali gagal pelunasan pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya, sehingga mencapai jumlah yang jauh melampaui hutang pokoknya, yang akhirnya tak lagi terbayarkan dan biasanya berakhir
dengan tragis dan pemusuhan sesudahnya. Riba VAT. Riba VAT merupakan barang yang berbeda kualitas. Para juragan membuat aturan kualitas yang lebih rendah dibebani kelebihan jumlah atau beban yang praktiknya sangat tidak adil. Selanjutnya riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan atau mempiutangi. Selanjutnya riba yard, yaitu perpisahan dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya orang yang memberi suatu barang kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Yang selanjutnya adalah manfaat diharamkannya riba. Manfaat bagi rentenir, yaitu selamat dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya. 2. Terhindar dari sikap hidup malas. 3. Terhindar dari perbuatan aniaya. 4. Selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah SAW. Manfaat bagi peminjam. Selamat dari pemerasan yang dilakukan rentenir, selamat dari ancaman Allah SWT dan laknat Rasulullah SAW. 3. Memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Sikap menghindari riba, yaitu berilmu dulu sebelum membeli. Yang kedua, mengetahui bahaya riba. Yang ketiga, tidak memudah-mudahan dalam berutang. Yang keempat, milikilah sifat qanaah. Materi selanjutnya yang ketiga adalah tafsir ayat sewa menyewa. Pengertian ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti, dan oleh sebab itu at-tawab atau pahala dinamakan ajru upah. Secara etimologi ijarah berarti terdapat beberapa pendapat menurut para ulama, yaitu menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. 2. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Yang ketiga, menurut Malikiyah dan Hambaliyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mudah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Yang keempat, menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kelima, menurut Ahmad Azhar Bashir dalam bukunya Waqf al-Ijarah Syirkah, mengemukakan ijarah secara bahasa berarti balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah, ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Yang keenam adalah menurut Ghufron al-Mash'adi dalam bukunya Fikih Muamalah Kontekstual, mengemukakan ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda. Dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ain dari suatu benda itu sendiri. Selanjutnya, dasar hukum ijarah. Yang pertama itu berdasarkan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW membahas tentang ijarah atau upah mengupah, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, berdasarkan ijma', para ulama sepakat bahwa
ijarah itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk memaslahatkan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi berdasarkan nas Al-Quran, sunnah hadis, dan ijma tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. Selanjutnya rukun dan syarat ijarah. Yang pertama rukun ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu akhid, orang yang berakad, syihat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai berikut, yaitu akhid. Orang yang melakukan akad ijarah ada 2 orang, yaitu mujir dan mutajir. Mutajir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan mutajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Selanjutnya syihat akad, yaitu sesuatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah pemulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Selanjutnya adalah ujroh, upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir. Selanjutnya adalah manfaat. Di antara cara untuk mengetahui mahfud alaih barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Manfaat dari objek akad sewa menyewa harus diketahui secara jelas. Yang kedua, objek ijarah dapat diserahkan, diterimakan, dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Selanjutnya, objek ijarah yang manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syara. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat istimali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat yang pengurusan sifatnya. Syarat ijarah, yaitu yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal. Mazhab Syafi'i dan Hambali. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya atau diri mereka sebagai buruh, tenaga dan ilmu boleh disewa, maka ijarahnya tidak sah. Selanjutnya, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akad tidak sah. Ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Selanjutnya, macam-macam ijarah. Yang pertama, ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Yang kedua, ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagi kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Selanjutnya, hukum ijarah atas pekerjaan upah mengupah. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, dan lain-lain.
Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu ajir tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Yang kedua, ajir tenaga kerja musytarok, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Selanjutnya berakhirnya akad ijroh. Yang pertama, objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitnya hilang. Yang kedua, tenaga waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Yang ketiga, menurut ulama Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Selanjutnya materi yang kelima yaitu hutang piutang. Pengertian hutang piutang dalam etimologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan dain. Istilah dain juga terkait dengan istilah qard. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagaimana ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah iqrad atau qard. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Utang piutang qard menurut bahasa artinya al-qa'ud, memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang mukhrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah menurut Hanafiyah, qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk yang tertagih kembali. Selanjutnya dasar-dasar hukum piutang. Dasar-dasar hukum piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu menurut Al-Quran, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya rukun dan syarat hutang piutang, yaitu yang pertama akhid, yaitu orang yang berhutang piutang yang terdiri dari murid, pemberi utang, dan mutarid, penerima utang. Yang kedua mahud alaih, yaitu barang yang diutangkan. Yang ketiga sihat al-ahad, yaitu ungkapan ijab dan qabul atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. Demikian juga menurut Khairuma Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada 4 macam, yaitu orang yang memberikan utang, orang yang berutang, barang yang diutangkan, ucapan ijab dan qabul. Dengan demikian maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah persyaratan dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya utang piutang adalah yaitu akhid, orang yang berutang piutang, yaitu orang yang memberikan utang dan yang dipiutangkan adalah sebagai berikut. Orang tersebut telah sampai umur dewasa, berakal sehat, orang tersebut mau dan bisa berpikir. Yang kedua, objek utang mahud alaih, yaitu objek yang dijadikan utang piutang adalah suatu hal lain dari rukun yang dan syarat dalam transaksi utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Selanjutnya adalah ijab dan qabul sihat al-had. Merupakan ijab pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sihat akan akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang diberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.
Siha akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami. Kedua, antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Yang ketiga, pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard adalah sebagai berikut. Besarnya pinjaman qard harus diketahui takaran atau jumlahnya. Sifat pinjaman qard harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Pinjaman qard berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman, jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akadnya. Selanjutnya, etika dan transaksi hutang piutang, yaitu 1. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. 2. Etika bagi pemberi utang. Yang ketiga, etika bagi orang yang berhutang murtarid. Yang keempat, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Selanjutnya, berakhirnya hutang piutang. Akad hutang piutang qard berakhir apabila objek akad qard dan ada pada mutarid, orang yang meminjamkan, telah diserahkan atau dikembalikan kepada murid pemberi pinjaman sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Akad piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu, dan apabila murtarid, orang yang berhutang, meninggalkan jumlah dunia, maka qard atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli waris, jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Selanjutnya, materi yang keenam adalah sistem bagi hasil. Pengertian sistem bagi hasil mudharobah. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab mudharobah. Menurut bahasa, kata mudharobah semakna dengan akhadhu, potongan, berjalan atau bepergian. Dalam Al-Quran tidak ditemukan istilah mudharobah secara langsung, akan tetapi melalui akar kata dart yang diungkapkan sebanyak 58 kali. Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah mudharobah. Mudharobah merupakan akad antara dua pihak orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, dasar hukum bagi hasil mudharobah. Bagi hasil mudharobah merupakan istilah yang sering dipakai oleh orang dalam melaksanakan usaha bersama, mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, yaitu menurut landasan hukum tersendiri, yaitu perspektif Al-Quran dalam surat Al-Muzamin ayat 20 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Baqarah ayat 189. Perspektif As-Sunnah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, ijma. Berdasarkan ijma, golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim itu untuk dilakukan mudharobah, yang berdasarkan pada istihad Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Abu Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah adalah Ubaidillah, putra-putra Umar bin Khattab. Selanjutnya, qiyas. Mudharobah dapat dikiaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataannya, itu sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Selanjutnya adalah syarat dan rukun sistem bagi hasil mudharobah. Syarat-syarat mudharobah diantaranya adalah syarat yang berhubungan akhid, yaitu bahwa akhid baik yang mempunyai modal maupun pengelola
mudorib. Kedua, akhidai, tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan zimmi atau mustaman yang terdapat di negeri Islam. Yang ketiga, akhidai, syaratnya mestinya cakap mengerjakan tasarruf atau sebab itu mudharabah tidak sah dilaksanakan anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan modal. Modal mestinya berupa uang tunai. Yang kedua, modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Yang ketiga, modal mestinya ada dan tidak boleh berubah ulang. Yang keempat, modal mestinya diserahkan kepada pengelola. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan keuntungan. Keuntungan mestinya diketahui kadarnya. Destinasi diadakannya akad mudharabah ialah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase. Yang selanjutnya, rukun-rukun bagi hasil mudharabah, yaitu semua ulama berasumsi bahwa rukun mudharabah terdapat 3, yakni akhidai, mahud alaih, dan syihad. Yang kedua, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah bahwa rukun mudharabah ialah ijab qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz mudharabah. Yang ketiga, berdasarkan pendapat ulama Syafi'i bahwa rukun mudharabah ada 5, yaitu modal, syihad, akhidam, tenaga, keuntungan. Jenis-jenis bagi hasil mudharabah, yaitu mudharabah mutlahah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasi mudharabah itu sendiri. Juga investasi tidak terikat. Selanjutnya, berdasarkan hal yang diperlukan dilakukan oleh pengusaha adalah pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya. Kedua, menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh memberikan barang dagang melalui modal yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, pengusaha tidak membelanjakan modal selain untuk mudharabah, juga tidak boleh mencampurkan dengan harta pemiliknya. Yang kedua, mudharabah makhoyadah terikat, yaitu merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pertama, sebagai pemilik dana mudharib, sahibul mal menginvestasikan dana kepada mudharabah dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasnya antara kaum tentang 4 cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu. Selanjutnya, mudharabah mukhoyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana. Dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan tanda bukti simpanan. Bank menerbitkan bukti simpanan khusus. 2. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Ketiga, rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi. Yang keempat, bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Kelima, antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.